warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Tia Suci Aldina. Nah, saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Tia Suci Aldina dari Universitas Maliku Saleh, program studi Ilmu Kelautan. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir saya, yaitu mata kuliah Konservasi Sumber Daya Laut. Nah, di sini kita akan membahas konservasi dugong dan padang lamun. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas apa sih itu konservasi. Konservasi ialah suatu upaya pelestarian lingkungan akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Nah, di situ kita sudah mengetahui arti dari konservasi. Di sini, sebelum kita lanjut, kita akan melihat video terlebih dahulu tentang kisah dugong dan lamun. Berikut videonya. Dari video tersebut, kita sudah mengetahui apa sih itu dugong dan apa sih itu lamun. Nah, berikut kita akan lebih memperjelasnya terlebih lagi. Selain bermanfaat bagi perikanan, padang lamun juga berfungsi sebagai penahan gelombang, menangkap, dan menstabilkan sedimen sehingga air menjadi lebih jernih. Di samping itu, fungsi dan kegunaan lamun yang lain juga mampu mengurangi laju perubahan iklim dengan menyerap lebih dari 2 kali jumlah seluruh karbon dioksida, mencapai 83.000 ton per kilometer bujur sangkar yang disimpan oleh hutan di darat dengan rata-rata menyerap karbon hingga 5.446 mg per tahun. Upaya penyelamatan dugong dan lamun. Dalam rangka menjaga kelestarian dugong dan lamun, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian KKP bersama WWF Indonesia, Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor melakukan kampanye pelestarian dugong dan lamun yang merupakan bagian dari implementasi Dugong and Seagrass Conservation Project atau DSCP di Indonesia. Kegiatan yang juga digalakkan dalam rangka memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional atau HCPSN setiap tanggal 5 November ini telah dibuka dengan menanam lamun di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan sekaligus mengukuhkan aktor tanah air Arifin Putra sebagai Duta Dugong dan Lamun. Melalui kegiatan tersebut diharapkan agar masyarakat lebih sadar akan manfaat yang besar dari lamun dan duyung sebagai satuan ekosistem penunjang keberlangsungan sumber daya perikanan di Indonesia. Kedepannya, masyarakat juga dihimbau untuk turut serta dalam menyelamatkan dugong dan lamun dengan cara mempelajari dan menyebarkan informasi, melamporkan temuan kematian dugong atau pencemaran lingkungan,
menjaga kebersihan lingkungan dengan dan tidak mengkonsumsi atau membeli produk yang diambil dari bagian tubuh dugong. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap pesisir atau padang lamun yang notabene merupakan habitat duyung. Kita dapat berkontribusi sederhana dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membeli produk berbahan dasar duyung seperti air mata atau taring, serta kegiatan kolaboratif untuk meningkatkan kesadartahuan terhadap fungsi dan peran habitat lamun bagi pesisir. Nah, di sini kita akan lebih membahas bagaimana sih cara melestarikan dugong dan padang lamun. Berikut penjelasannya. Cara melestarikan dugong dan padang lamun, yaitu yang pertama, berbanyak belajar tentang ekosistem laut. Eksploitasi dugong dan degradasi ekosistem lamun salah satunya disebabkan oleh minimnya wawasan masyarakat tentang kelestarian lingkungan. Semakin banyak Anda mempelajari tentang masalah-masalah yang dihadapi tentang ekosistem laut di zaman modern ini, semakin Anda ingin membantu memastikan kelestariannya, kemudian berbagi pengetahuan itu untuk mendidik dan menginspirasi orang lain. Yang kedua, menghemat penggunaan plastik. Karena sifatnya yang sulit terurai, sampah plastik yang dibuang ke perairan akan menetap di permukaan laut dan berkontribusi pada perusakan habitat dan membunuh puluhan ribu hewan laut setiap tahun. Oleh karena itu, salah satu hal sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga ekosistem lamun adalah dengan membatasi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jangan mengeksploitasi dugong dan biota laut yang dilindungi lainnya. Banyak kasus perburuan dugong dengan tujuan untuk diambil daging dan kulitnya untuk dikonsumsi. Salah satu hal sederhana yang bisa Anda lakukan adalah dengan tidak membeli produk yang berasal dari dugong, sehingga diharapkan laju perburuannya di alam dapat ditekan. Yang terakhir, dukung organisasi yang bekerja untuk konservasi laut. Banyak lembaga dan organisasi yang berjuang untuk melindungi habitat laut dan satwa laut melalui banyak program dan riset baik itu skala nasional atau internasional. Anda bisa membantu dengan memberikan donasi atau menjadi sukarelawan untuk organisasi seperti WWF dan Sea Grass Watch. Jika Anda tinggal di dekat pantai, Anda bisa bergabung dengan kelompok setempat dan terlibat dalam proyek di sekitar lingkungan rumah. Di sini ada sedikit kata-kata yang ingin saya sampaikan untuk banyak orang di luar sana yang masih berburu dugong dan akan merusak padang lamun. Dengan melestarikan padang lamun, kita juga telah membantu untuk melestarikan biota-biota yang berasosiasi di dalamnya, sekaligus menjaga sumber daya perikanan sebagai ketahanan pangan nasional agar tetap berkelanjutan. Nah, sudah jelas kan? Nah, kita di situ dapat menarik kesimpulan bahwa kita tidak boleh berburu dugong agar padang lamun tetap terjaga dengan baik dan biota-biota yang ada di perairan laut tetap dalam kestabilan yang stabil. Oke. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.